saya masuk ke Warsi itu tahun 2015. Itu di akhir ya, waktu masa asap Jambi, ada bencana asap karena kebakaran hutan. Saya mau masuk ke Jambi dan mulai itu berkegiatan dan juga berkenalan dengan suku adat di Orang Rimba. Mulai dari situlah sampai saat ini saya masih berkegiatan dan bertemu dengan perempuan. Kalau gender spesialis sebenarnya sih baru 1,5 tahun ya, karena sebelumnya saya kan sebagai fasilitator tuh untuk komunitas Orang Rimba, kemudian mengorganisir juga teman-teman Warsi yang ada di lokasi dampingan. Kemudian sekarang di pertengahan tahun kemarin jadi spesialis Gen Z itu yang di Warsi. Pertama kali kisah saya masuk ke Orang Rimba sendiri sebenarnya agak sedikit tanda tanya ya. Istilahnya mungkin karena kehidupan dan juga mungkin tradisi yang sangat berbeda dengan saya khususnya yang di luar dari orang Jambi ya, melihat situasi tersebut. Kemudian saya mulai tertarik untuk melihat bagaimana sih perempuan Orang Rimba yang bisa bisa dengan cara mereka sendiri untuk bertahan hidup di zaman yang kita bilang modern lah. Mungkin teman-teman juga sudah tahu gimana sih Orang Rimba sendiri sebenarnya mereka hidup dari berburu, kemudian mencari meramu hasil-hasil hutan ataupun mencari barang-barang yang bisa mereka dapatkan mereka jual. Nah itu kan sebenarnya agak sedikit ada tantangan ya. Tantangannya bagaimana mereka untuk survive sebenarnya. Dimana kalau hutan dulu sebagai tempat mereka untuk mendapatkan makan dan sumber daya yang lain, tapi sekarang dengan semakin sempitnya hutan, tapi mereka harus tetap juga bertahan. Nah itu agak sedikit menggelitik penasaran saya sebenarnya, apa sih yang dilakukan Orang Rimba, tapi lebih spesifik apa sih yang dilakukan perempuan Orang Rimba gitu. Kalau dulu ternyata saya cari tahu Orang Rimba ini kan yang perempuannya punya sedikit batasan ya, mungkin bukan batasan, mungkin di perspektif mereka sebenarnya itu adalah sistem proteksi yang mana perempuan tidak boleh meninggalkan rumah, tidak boleh meninggalkan rumah. Nah, itu karena ada kayak di hutan itu mungkin ada hewan buas dan segala macamnya, jadi ada sistem proteksi yang sebenarnya dilakukan oleh yang dibuat dalam sistem adat. Kemudian di saat ini apakah sistem adat itu masih dilakukan? Ternyata di sebagian Orang Rimba itu masih melakukan ataupun mematuhi adat tersebut, sehingga Orang Rimba yang tadinya ingin sekolah, yang perempuannya kemudian ingin mendapatkan informasi yang di luar itu agak sedikit terbatas gitu. Karena dengan adanya aturan adat yang sudah dibuat sebelumnya yang tadinya untuk sistem proteksi, kemudian di saat era modern itu juga menjadi pembatas sebenarnya. Tapi ya dari situ sebenarnya nggak juga membuat perempuan Orang Rimba untuk berhenti bermimpi ya. Ada juga 1-2 Orang Rimba yang mampu untuk beradaptasi dengan dunia sekarang. Misalnya kayak yang diskusi kami sebelum lewat Zoom itu ada seperti namanya Karunia dan juga dari Orang Rimba dan juga si Erna itu dari Talang Mama. Mereka bisa tuh mendobrak pandangan dan juga aturan-aturan adat yang kemudian bisa mereka jelaskan kepada keluarga dan orang tua terkait dengan keinginan mereka untuk lebih maju dan juga beradaptasi dengan dunia modern saat ini. Yang lainnya sih kalau hal-hal yang lebih tertarik lagi, ada satu cerita nih Mbak Weni. Jadi saya ini waktu di lapangan ada teman saya namanya si Nuju, dan ini ibu dari 3 anak yang saat itu baru bercerai. Jadi kalau sistem di Orang Rimba ini kan kalau sudah bercerai, harta benda milik suami itu akan jadi milik si istri.
Jadi saat cerai itu kayak handphone, kemudian senapan dan barang-barang lain itu dia akan menjadi milik perempuan. Nah, ketika si Nuju ini datang hampir saja dan megang handphone. Jadi saya tanya, Nuju, itu ada handphone baru? Saya bilang, iya, ini handphoneku. Saya bilang, mintalah nomornya. Tiba-tiba langsung merengut dan bilang, jangan, nomorku cuma satu, jangan diminta. Dikira dia akan minta nomor dia dan saya akan bawa gitu. Nah, itu sebenarnya kan saya juga agak sedikit agak berpikir, oh ternyata yang dia tahu itu handphone, hanya handphone, dan kalau kita minta nomor tuh berarti nomornya atau handphone itu akan kita bawa gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya ada makna bahwasannya ada tuh keterbatasan pemahaman, ya mungkin ya terbatasi lah ya informasi antara laki-laki dan perempuan tuh berbeda. Kalau di laki-laki orang mungkin biasa aja sekarang udah megang handphone, tapi kalau di teman saya ini tadi dia agak sedikit kaku pegang handphone gimana, misalnya itu dia akan ngasih nomor gimana karena dia nggak tahu angka dan huruf misalnya. Nah, itu ada kesenjangan sebenarnya antara perempuan dan laki-laki karena karena ada keterbatasan sebenarnya di adat mereka sendiri. Ya, kalau saya lihat kalau dari generasi yang sekarang mungkin udah punya anak ya, mungkin mereka sekarang usia masih 25 tahun, generasi apa ya, mungkin milenial, generasi milenial ya. Nah, itu masih tinggi sih Mbak, masih tinggi kesenjangannya karena dari pendidikan aja ya, itu ada kayak perbedaan berapa persen dari perempuan orang rimba yang punya pendidikan. Nah, itu pun kalau mereka bisa ikut pendidikan sih biasanya sistemnya jemput bola, kita yang datangi ke mereka karena ada pernyataan dari orang tua mereka sendiri yang mengatakan bahwasannya anak perempuan tuh nggak boleh sekolah jauh dari lokasi kelompoknya. Jadi mau nggak mau dari teman-teman fasilitator pendidikan yang harus datang ke kelompok orang rimba. Nah, kalau sudah masuk ke sekolah formal, nah itu lebih agak susah lagi. Jadi kayak ada batasan-batasan di perempuan orang rimba untuk bisa sekolah. Tapi sekarang sih kita juga melakukan penyadaran kepada orang tua orang rimba ya, bahwasannya pendidikan ini perlu juga untuk anak perempuan dan anak laki-laki tentunya. Maksudnya tidak ada kesenjangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Kok misalnya sih pendidikan ya Pak, di bidang pendidikan itu sangat terlihat gitu kalau kita tanya ya. Ibu bagaimana kalau misalnya anak ibu yang perempuan itu kita sekolah di sekolah umum misalnya, kemudian kalau dia berniat untuk sekolah yang lebih tinggi akan dibawa keluar. Nah, itu ada kecemasan dari ibu dan juga orang tuanya ya, bapaknya juga agak sedikit kurang mengizinkan karena alasannya mereka takut nanti kalau ada terjadi sesuatu bagaimana dengan si anak. Sebenarnya sih karena ada rasa kekhawatiran ya, kekhawatiran dari orang tua. Tapi kalau dipahami lagi secara budaya, kalau di adat orang rimba ini kan perempuan punya makna yang tinggi gitu. Mereka material ya, tapi semi material gitu. Tapi di samping itu perempuan mempunyai posisi yang paling penting, terutama dari sistem waris. Ya. Sehingga perempuan ketika ada terjadi sesuatu pada anak perempuan juga akan mengancam organisasi kelompok di orang rimba sebenarnya. Sehingga kenapa disitulah saya mulai mengerti kenapa perempuan orang rimba ini harus diproteksi. Kemudian sehingga adalah pembatasan gerak di perempuan orang rimba, karena di orang rimba sendiri menganggap bahwasannya perempuan orang rimba itu sangat penting dalam organisasi kelompok mereka. Sistem waris itu kan seperti kepemilikan harta lahan, kemudian harta benda lainnya itu kan dimiliki oleh perempuan. Jadi sebenarnya ada tuh seloko adat di orang rimba yang sebenarnya memberikan peran, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kalau biasa disebutkan saat mereka ritual pernikahan yang diberikan oleh ketua adat kepada pasangan yang baru menikah. Yang pertama itu sajang saji masuk mata,
tikar bentol gawe betino. Hewan buruan, madu rapa, rakyat belanjo, kemudian yang berkaitan dengan buka lahan dan segala macam itu akan menjadi kerjanya laki-laki. Nah, disitu kan sudah ukuran kayak tadi pertama saya bilang itu berarti sajang saji itu masak ya, masak, mengambil air, terus membuat tikar, bantal itu adalah perannya perempuan, kerjaan yang dilakukan perempuan. Nah, kalau dari segi pemilikan, apa yang dicari oleh laki-laki itu akan menjadi haknya perempuan. Dan kemudian kebalikannya, apa yang dilakukan perempuan dan dicari perempuan itu akan menjadi haknya laki-laki. Nah, jadi kalau kita lihat bahwasannya yang dicari laki-laki ini kan lebih kepada kayak hewan buruan, madu rapa, dan untuk sistem ekonomi itu ada dicari oleh laki-laki. Kemudian yang perempuan misalnya untuk domestik itulah perempuan gitu. Tapi secara kepemilikan yang dicari laki-laki misalnya uang atau segala macam itu akan menjadi milik perempuan karena itu ada sistem adat yang sudah mereka jalankan dari zaman dulu dan itu diyakini sebagai peraturan adat. Sehingga makanya kalau misalnya kenapa pentingnya perempuan bagi organisasi kelompok orang rimba itu sendiri, karena itu mereka lah yang memiliki hak atas kepemilikan lahan, harta dan segala macamnya itu akan menjadi milik perempuan. Ya, sebenarnya ini udah dibicarakan sejak saya udah masuk kuliah ya, karena saya di jurusan antropologi, jadi saya sudah bicarakan ke orang tua bahwasannya ilmu yang saya ambil ini nanti kerjaannya akan ke lokasi-lokasi masyarakat adat ya dimanapun tempatnya lah gitu, dan biasanya itu kerjanya kerja lapangan. Ya, di mana itu masyarakat adat biasanya kan tidak di kota atau di lokasi yang urban ya, tapi masuk tentang hutan, daerah terpelosok, terisolir. Nah, itu sudah saya bicarakan. Dan ketika saya bekerja di sebagai pendamping di orang rimba, ya orang tua mengizinkan lah, karena mereka dari awal sudah mengetahui bahwa saya mengambil pendidikan ini juga akhirnya akan bekerja untuk masyarakat adat. Alhamdulillahnya orang tua enggak ya, karena kami sendiri kan anak ibu bapak saya itu 4 dan kami semua perempuan. Oh gitu. Ya. Jadi mereka memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih jalannya masing-masing. Ya, tantangan untuk perempuan masyarakat adat di era saat ini ya memang cenderung lebih sudah terlihat lah dari sekarang. Contohnya masalah kesenjangan yang tadi kita sebut ya Mbak, kita bahas tadi kesenjangan pengetahuan misalnya. Kemudian hal itu juga bisa melebar ke masalah yang lain misalnya gitu ya. Kemudian terkait dengan masalah informasi yang ada di luar. Nah, dan yang paling tinggi lagi adalah itu masalah terkait dengan ekonomi. Di mana misalnya perempuan orang rimba dulu yang tadinya mencari ya masyarakat adat ya, yang mereka tadinya hanya bekerja untuk domestik, tapi kan sekarang sebagian besar juga sudah mencari untuk kebutuhan ekonomi ya. Nah, itu sebenarnya kan juga rentan bagi perempuan-perempuan masyarakat adat. Misalnya mereka rentan dalam ya kekerasan misalnya, rentan juga terhadap kesehatan reproduksi. Ini contohnya kayak di orang rimba dan talang mama, misalnya mereka yang biasanya yang mencari umbi untuk makan, jadi kayu bakar. Tapi ketika lokasi itu sudah tidak sama lagi ekologinya dengan ekologi yang saat ini, itu kan juga menambah tantangan sendiri bagi orang masyarakat adat. Mereka harus ekstra lagi melakukan mencari hal-hal yang mereka lakukan sebelumnya untuk pekerjaan domestik, kemudian tambah lagi beban ekonomi. Itu harus pasti itu akan menjadi dilema sendiri di masyarakat adat. Kalau terkait dengan adaptasi sekarang itu juga menjadi
permasalahan yang juga cukup besar, di mana masyarakat adat yang tadinya sudah terpola budayanya sesuai dengan adat yang dulu secara turun-temurun, kemudian sekarang ada modernisasi seperti pengetahuan, teknologi, ataupun hal yang lain, mereka harus mengejar itu juga gitu kan, harus juga mau tidak mau juga harus beradaptasi dengan itu juga menjadi tantangan yang sangat berat saya rasa untuk perempuan masyarakat adat. Sebenarnya dibilang mudah tidak juga, dibilang sulit sebenarnya juga tidak gitu ya. Tapi bagaimana sebenarnya para pihak yang berada di sekitar masyarakat adat, terutama pemerintah yang memberikan apalah istilah memfasilitasi para perempuan masyarakat adat untuk bisa mereka dapat informasi dan pengetahuan yang lebih, misalnya ada seperti pendidikan, apa diskusi, pelatihan segala macam, sebenarnya bisa saja. Nah, kalau dari kita sendiri sebenarnya sudah kita mulai dari sebelumnya ya, kita ikut diskusi kritis. Ya awalnya pengenalan gitu. Siapa yang tertarik, kemudian kita lihat tuh siapa yang mulai tertarik, ya itu kita akan terus lebih intens berdiskusi, tapi tidak diskusi dalam bentuk formal lah ya, karena itu juga kan cenderung dari perempuan orang Rimba sendiri dan orang sama mama. Kalau kita diskusi formal, biasanya mereka juga agak sedikit kaku dan tidak mau bersuara karena itu jarang mereka lakukan sebenarnya. Jadi kita melakukan pendekatan dulu, berawal dari diskusi dengan hal yang paling ringan, misalnya bicara tentang masalah masakan, bicara tentang bagaimana hidup mereka saat misalnya mencari kayu bakar, mencari air dan segala macam, baru masuk ke diskusi-diskusi yang lebih bisa memberikan pengetahuan dan informasi untuk tindakan-tindakan ya. Pasti saya selaku juga yang bekerja di satu lembaga di Jambi pasti akan melakukan komunikasi, terus menyampaikan informasi kepada perempuan orang Rimba, juga melakukan advokasi ke berbagai pihak, misalnya seperti dari pemerintah, dari dinas provinsi, dari dinas yang ada di kabupaten, bahkan juga mungkin dengan teman-teman yang ada di pusat lah ya, dan juga dengan lembaga-lembaga lain, termasuk mungkin juga dengan media YouTube Mbak Wendy. Boleh.